Perkenalkan, nama saya Julitia Gronia Prisnebilik, NIM 2103020101, kelas 1C, Prodi Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Saya akan mereview buku pengantar Sosiologi oleh Surjono Sukanto, bab yang kelima, sebagai tugas harian keempat, mata kuliah pengantar Sosiologi Bisnis. Bab yang kelima, lembaga kemasyarakatan atau lembaga sosial. A. Pengantar. Lembaga kemasyarakatan adalah himpunan norma-norma dari segala tindakan yang sekitar pada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat. Lembaga kemasyarakatan pada dasar memiliki fungsi yaitu 1. Memberikan pedoman untuk anggota masyarakat. 2. Menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan. Dan yang ketiga, memberikan pegangan untuk masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial. Lembaga kemasyarakatan merupakan terjemahan langsung dari istilah asing social institution, akan tetapi hingga kini belum ada kata sepakat mengenai istilah Indonesia yang dengan tepat dapat menggambarkan isi social institution tersebut. Ada yang mempergunakan istilah pranata sosial, tetapi social institution menunjuk pada adanya unsur yang mengatur perilaku warga masyarakat. B. Proses pertumbuhan lembaga kemasyarakatan. 1. Norma-norma masyarakat. Norma-norma yang ada dalam masyarakat terbentuk secara tidak sengaja, namun lama-kelamaan norma tersebut dibuat secara sadar. Norma yang ada dalam masyarakat mempunyai kekuatan mengikat yang berbeda-beda. Untuk dapat membedakan kekuatan mengikat norma tersebut, secara sosiologi dikenal ada 4 pengertian, yaitu 1. Cara atau usage, yaitu menunjukkan pada suatu bentuk perbuatan yang lebih menonjol di dalam hubungan antar individu dalam masyarakat. 2. Kebiasaan atau folkways, yaitu perbuatan yang dilakukan berulang-ulang yang mempunyai kekuatan mengikat yang lebih besar daripada cara. 3. Tata kelakuan atau mores, yaitu merupakan kebiasaan yang dianggap sebagai cara berperilaku dan diterima norma-norma pengatur. 4. Adat istiadat atau kostum, tata kelakuan yang dikekal serta kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat. Bila ada adat istiadat dilanggar, maka sanksinya berwujud suatu penderitaan bagi pelanggarnya. Dalam rangka pembentukan sebagai lembaga kemasyarakatan, norma-norma tersebut mengalami beberapa proses, yaitu 1. Proses pelembagaan atau institutionalization, yakni suatu proses yang dilewati oleh suatu norma kemasyarakatan yang baru untuk menjadi bagian dari salah satu lembaga kemasyarakatan. 2. Norma-norma yang internalized, artinya adalah bahwa proses norma-norma kemasyarakatan tidak hanya berhenti sampai pelembagaan saja, tetapi mungkin norma tersebut sampai mendarah daging dalam anggota-anggota masyarakat. Suatu norma tertentu dikatakan telah melembaga apabila norma tersebut 1. Dekat, 2. Dipahami atau halus, 3. Ditaati, 4. Dihargai. 2. Sistem pengendalian sosial atau social control, bertujuan untuk mencapai keserasian antara stabilitas dengan perubahan-perubahan dalam masyarakat, atau suatu sistem pengendalian sosial bertujuan untuk mencapai keadaan damai melalui keserasian antara kepastian dengan keadilan atau kesebandingan. Sistem pengendalian yang merupakan segala sistem maupun proses yang cepat oleh masyarakat selalu disesuaikan dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Pengendalian sosial dapat bersifat 1. Pencegahan merupakan suatu usaha pencegahan terhadap terjadinya gangguan-gangguan pada keserasian antara kepastian dan keadilan. 2. Represif
merupakan usaha yang bertujuan untuk mengembalikan keserasian yang pernah mengalami gangguan. Alat pengendalian sosial dapat digolongkan ke dalam pagar sedikit 5 golongan, yaitu 1. Mempertebal keyakinan anggota masyarakat akan kebaikan norma-norma kemasyarakatan. 2. Memberikan penghargaan untuk anggota masyarakat yang taat pada norma-norma kemasyarakatan. 3. Mengembangkan rasa malu dalam diri atau jiwa anggota masyarakat bila mereka menyimpang atau menyeleweng dari norma-norma kemasyarakatan dan nilai-nilai yang berlaku. 4. Menimbulkan rasa takut. 5. Menciptakan sistem hukum, yaitu sistem tata tertib dengan sanksi yang tegas bagi para pelanggar. Bagian C. Ciri-ciri umum lembaga kemasyarakatan. Menurut Gillen dan Gillen, lembaga kemasyarakatan mempunyai beberapa ciri umum, yaitu bagian A. Suatu lembaga kemasyarakatan adalah suatu organisasi pola-pola pemikiran dan pola-pola perilaku yang terwujud melalui aktivitas-aktivitas kemasyarakatan dan hasil-hasilnya. B. Suatu tingkat kekekalan tertentu merupakan ciri semua lembaga kemasyarakatan. C. Lembaga kemasyarakatan mempunyai satu atau beberapa tujuan tertentu. D. Kemasyarakatan mempunyai alat-alat perlengkapan yang dipergunakan untuk mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan. E. Lambang biasanya juga merupakan ciri khas lembaga kemasyarakatan. F. Suatu lembaga kemasyarakatan mempunyai suatu tradisi tertulis atau yang tidak tertulis. Bagian yang ke D. Tipe-tipe lembaga kemasyarakatan. Tipe-tipe lembaga kemasyarakatan dapat diklasifikasikan sebagai berikut. 1. Dari sudut perkembangannya. Bagian yang A. Kreative institusi merupakan lembaga-lembaga yang secara tidak bekas tumbuh dari adat istiadat masyarakat. B. Ditetapkan institusi merupakan lembaga yang sengaja dibentuk untuk memenuhi tujuan tertentu. 2. Dari sudut sistem nilai-nilai yang diterima masyarakat ada 2 tipe, yaitu yang A. Dasar institusi dianggap sebagai lembaga kemasyarakatan yang sangat penting untuk memelihara dan mempertahankan tata tertib dalam masyarakat. B. Anak perusahaan dianggap kurang penting seperti kegiatan-kegiatan untuk rekreasi. 3. Dari sudut penerimaan masyarakat terdapat 2 tipe, yaitu A. Disetujui sosial, disetujui institusi adalah lembaga-lembaga yang diterima masyarakat. B. Tanpa izin institusi merupakan lembaga-lembaga yang ditolak oleh masyarakat, walau masyarakat kadang-kadang tidak berhasil memberantasnya. 4. Dari sudut penyebaran dibagi menjadi 2, yaitu A. Umum institusi merupakan lembaga yang timbul karena dikenal oleh hampir semua masyarakat dunia. B. Terbatas institusi merupakan lembaga yang timbul karena dianut oleh masyarakat-masyarakat tertentu di dunia ini. 5. Dari sudut fungsinya terdapat 2 tipe, yakni A. Operatif institusi, lembaga yang berfungsi untuk menghimpun pola-pola atau tata cara yang diperlukan untuk mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan. B. Regulatif institusi, lembaga yang bertujuan untuk mengawasi adat istiadat atau tata kelakuan yang tidak menjadi bagian mutlak lembaga itu sendiri. Bagian yang E. Cara-cara mempelajari lembaga kemasyarakatan. Cara-cara pendekatan atau mempelajari lembaga kemasyarakatan dapat dirinci ke dalam 1. Analisis secara historis bertujuan meneliti sejarah timbul dan perkembangan suatu lembaga kemasyarakatan tertentu. 2. Analisis komparatif bertujuan menelaah suatu lembaga kemasyarakatan tertentu dalam berbagai masyarakat berlainan atau berbagai lapisan sosial masyarakat tertentu. 3. Analisis fungsional
bertujuan dengan dijalankan menganalisis hubungan antara lembaga-lembaga tersebut di dalam suatu masyarakat tertentu. F. Kesesuaian dan deviasi. Masalah yang erat hubungannya dengan pengendalian sosial adalah kesesuaian dan deviasi. Kesesuaian yaitu penyesuaian diri pada norma-norma dan nilai-nilai dalam suatu masyarakat. Deviasi yaitu penyimpangan terhadap norma-norma dan nilai-nilai tersebut. Kesesuaian biasanya sangat kuat dalam masyarakat yang tradisional. Hal yang sama pada masyarakat di kota seringkali dianggap sebagai penghambat kemajuan dan perkembangan teori yang dikembangkan oleh Robert K. Merton. Sosiologi meninjau penyimpangan atau devisiasi dari sudut struktur sosial dan budaya. Menurut Merton, di antara segenap unsur sosial dan budaya, terdapat dua unsur terpenting, yaitu kerangka aspirasi dan unsur-unsur yang mengatur segala kegiatan untuk mencapai aspirasi tersebut. Sekian review dari saya, terima kasih.